Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi, konsep dan teori kerangka strategis mekanisme transmisi dan kerangka operasional kebijakan moneter. Jadi anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Coama. Yang kedua ada Krishna. Yang ketiga ada Mesya. Dan yang terakhir ada Nanda. Adapun beberapa submateri akan kami bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu konsep kebijakan moneter. Yang kedua ada kerangka strategi kebijakan moneter. Yang ketiga ada transmisi kebijakan moneter. Dan yang terakhir operasional kebijakan moneter. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Nanda. Untuk submateri yang pertama yaitu konsep dan pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam hal ini, besaran moneter antara lain dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan. Kebijakan moneter mempengaruhi keseimbangan ekonomi lainnya, di mana pengaruhnya dimulai dari perubahan jumlah uang beredar yang kemudian akan mempengaruhi harga barang dan jasa. Jumlah uang beredar di luar kendali dapat menimbulkan pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Pengaruh yang buruk ini dapat dilihat pada kurangnya terkendali perkembangan variabel-variabel ekonomi utama seperti tingkat produksi dan harga. Peningkatan jumlah uang yang beredar secara berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, peningkatan jumlah uang yang beredar yang sangat rendah akan menciptakan kelesuan ekonomi, di mana pada kondisi ini dapat mendorong pemerintah atau otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Jadi, kegiatan pengendalian jumlah uang yang beredar ini bisa disebut dengan kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter sebagai salah satu kegiatan dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan dengan siklus kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi di mana perekonomian sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi di mana perekonomian sedang mengalami depression atau perkembangan yang melambat. Dalam kajian literatur dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lainnya dilakukan melalui penurunan jumlah uang yang beredar. Yang selanjutnya, kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi makro lain. Penerapan kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan penerapan kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektorial, dan kebijakan lainnya. Hal ini terutama mengingat keterkaitan antara kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi makro lainnya yang sangat erat. Dan yang terakhir yaitu kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Keterbukaan ekonomi suatu negara akan membawa konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, termasuk kebijakan moneternya. Hal ini mengingat semakin besar transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara, maka semakin besar aliran dana dari luar negeri. Di mana aliran dana dari luar negeri tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Baik, materi selanjutnya adalah kerangka strategis kebijakan moneter. Tujuan kebijakan yang ingin dicapai baik oleh kebijakan moneter maupun kebijakan makro pada umumnya adalah pencapaian stabilitas ekonomi makro seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, serta tersedianya lapangan atau kesempatan kerja. Berikut merupakan beberapa strategi pelaksanaan kebijakan moneter tersebut, antara lain, yang pertama penargetan nilai tukar. Terdapat 3 alternatif dalam penargetan nilai tukar sebagai strategi pelaksanaan kebijakan moneter. Yang pertama,
dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional seperti emas. Yang kedua, dengan menetapkan nilai uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Yang ketiga, dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara. Adapun kelebihan dari penargetan nilai tukar antara lain adalah yang pertama, penargetan nilai tukar dapat merendam laju inflasi yang berasal dari perubahan harga barang-barang impor. Yang kedua, penargetan nilai tukar dapat mengarahkan inflation expectation atau ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Yang ketiga, penargetan nilai tukar merupakan strategi kebijakan moneter dengan pendekatan rules yang dapat mendisiplinkan pelaksanaan kebijakan moneter. Yang keempat, penargetan nilai tukar bersifat cukup sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Adapun kelemahan dari penargetan nilai tukar antara lain adalah yang pertama, penargetan nilai tukar dalam kondisi ketika perekonomian suatu negara sangat terbuka dan mobilitas dana luar negeri sangat tinggi. Kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara independen. Yang kedua, penargetan nilai tukar dapat menyebabkan setiap gejolak struktural yang terjadi di negara tertentu akan ditransmisikan atau berdampak secara langsung pada stabilitas perekonomian domestik. Yang ketiga, penargetan nilai tukar rentan untuk terhadap tindakan spekulasi dalam pemegangan mata uang domestik. Selanjutnya, yang kedua, penargetan besaran moneter. Sebagaimana penargetan nilai tukar, penargetan besaran moneter kemungkinan masyarakat segera mengetahui arah kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral. Sinyal tersebut diharapkan dapat mengarahkan ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi yang akan terjadi serta mengurangi tekanan inflasi. Strategi ini dapat bergantung pada kestabilan hubungan antara besaran moneter dengan sasaran akhir kebijakan atau perkembangan harga dan output. Selanjutnya yang ketiga ada penargetan inflasi. Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Dengan menargetkan inflasi sebagai jangkar nominal, bank sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus di dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Dan yang terakhir, strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan, termasuk inflasi yang rendah dan stabil, strategi kebijakan moneter dapat dilakukan tanpa menerapkan penargetan secara tegas, tetapi tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Idewa Gede Krista Cipta Paramarta dengan NIM Akhir 235 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Presentasi selanjutnya ada mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy decisions are transmitted into change in real GDP and inflation. Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi yang dinyatakan dalam suatu identitas yang dikenal sebagai the equation of exchange atau MV sama dengan PT, di mana jumlah uang beredar M dikalikan dengan tingkat perputaran uang atau income, velocity atau V sama dengan jumlah output atau transaksi ekonomi atau output real atau T dikaitkan dengan tingkat harga atau P. Dalam perkembangan selanjutnya, selain jalur moneter langsung, mekanisme transmisi pada umumnya juga dapat terjadi melalui 5 jalur lainnya, yaitu yang pertama ada jalur suku bunga. Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan suku bunga. Selanjutnya ada jalur nilai tukar. Mekanisme transmisi melalui jalur nilai tukar menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perkembangan penawaran dan permintaan agregat. Dan selanjutnya output dan harga. Selanjutnya ada jalur harga aset. Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan
harga, aset, dan kekayaan masyarakat. Yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi. Selanjutnya ada jalur kredit. Mekanisme transmisi melalui jalur kredit dapat dibedakan menjadi dua jalur. Yang pertama, bank lending channel atau jalur pinjaman bank, yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan bank, khususnya sisi aset. Kedua, balance sheet channel atau jalur neraca perusahaan, yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan perusahaan, dan selanjutnya mempengaruhi akses perusahaan untuk mendapatkan kredit. Baik, saya Cokorda Bisma Putra, NIM akhir 174. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka operasional kebijakan moneter. Untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan moneter dilaksanakan, maka perlu dipahami tentang kerangka operasional kebijakan moneter yang pada umumnya mencakup instrumen, sasaran operasional, dan sasaran antara yang dipergunakan untuk mencapai sasaran akhir yang telah ditetapkan. Jadi implementasi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas besaran moneter atau quantity based approach, dan suku bunga sebagai harga besaran moneter atau price based approach. Jadi pendekatan berdasarkan kuantitas dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional primer dan sasaran antara jumlah uang beredar atau kredit pada tingkat tertentu. Selanjutnya ada sasaran antara. Jadi sasaran antara ini diperlukan karena untuk mencapai sasaran akhir yang akan ditetapkan terdapat tenggang waktu antara pelaksanaan kebijakan moneter dan hasil pencapaian sasaran akhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya indikator-indikator yang lebih segera dapat dilihat untuk mengetahui indikasi arah pergerakan ekonomi dan inflasi ke depan dengan respon kebijakan moneter yang diperlukan. Selanjutnya ada instrumen moneter, yaitu instrumen yang dimiliki oleh bank sentral yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi instrumen ini mempengaruhi sasaran-sasaran operasional yang telah ditetapkan. Jadi instrumen kebijakan moneter dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada instrumen kebijakan moneter langsung atau direct monetary policy instrument, dan instrumen kebijakan moneter tidak langsung atau indirect monetary policy instrument. Jadi saya akan menjelaskan mengenai instrumen kebijakan moneter langsung. Jadi instrumen kebijakan moneter langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang digunakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar secara langsung. Atau dengan kata lain, instrumen pengendalian moneter yang dapat langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Jadi instrumen kebijakan moneter langsung ini biasanya digunakan oleh bank sentral. Ada yang pertama yaitu kredit atau credit ceiling. Jadi pagu kredit adalah penentuan jumlah batas maksimal kredit yang diperbolehkan untuk disalurkan oleh masing-masing bank yang ditetapkan oleh bank sentral. Yang kedua ada penetapan tingkat suku bunga atau interest rate ceiling, di mana penetapan tingkat bunga ini dilakukan dengan menentukan besarannya tingkat bunga yang diberikan atau dikenakan oleh bank kepada nasabahnya, baik nasabah deposan atau penabung maupun nasabah debitur. Yang selanjutnya ada penurunan nilai uang. Jadi salah satu kebijakan pengendalian moneter yang berdampak langsung terhadap pengurangan jumlah uang beredar adalah dengan menurunkan nilai uang yang ada di tangan masyarakat atau perbankan. Jadi penurunan nilai uang ini biasanya dilakukan dengan persentase tertentu dari nilai nominal uang. Jadi tergantung pada kebijakan pemerintah atau bank sentral. Yang terakhir ada kredit langsung atau direct loan. Jadi kredit langsung dimaksudkan untuk membantu pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu, merupakan sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan telah diprogram oleh pemerintah. Jadi kredit ini disalurkan langsung oleh pemerintah melalui lembaga keuangan perbankan sebagai agen pemerintah. Jadi yang selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter tidak langsung. Jadi instrumen kebijakan moneter tidak langsung ini merupakan instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung mempengaruhi sasaran operasional ke arah yang ditargetkan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter. Jadi instrumen tidak langsung yang digunakan bank sentral yang pertama yaitu
likuiditas wajib minimum. Jadi likuiditas wajib minimum ini merupakan ketentuan yang mewajibkan setiap bank memelihara sejumlah minimum alat likuid yang dinyatakan dalam persentase tertentu dari jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun atau kewajiban lesser bank. Yang kedua ada fasilitas diskonto atau discount facility, di mana fasilitas diskonto adalah fasilitas yang diberikan kepada perbankan dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan surat-surat berharga yang dimiliki sebagai jaminan. Jadi tingkat diskonto atau discount rate untuk fasilitas pinjaman ini sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan moneter. Selanjutnya yang ketiga ada operasi pasar terbuka atau open market operation, di mana operasi pasar terbuka merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh bank sentral dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Jadi operasi ini dilakukan melalui kegiatan penerbitan sertifikat Bank Indonesia atau SBI, jual beli surat berharga dalam rupiah yang meliputi SBI, surat utang negara, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Dan yang terakhir ada himbauan moral atau moral persuasion. Jadi cara kerja instrumen ini adalah bank sentral memberikan himbauan kepada bank-bank, biasanya terutama kepada bank-bank utama saja atau leading bank, agar menjalankan himbauan atau permintaan bank sentral sesuai dengan kebijakan moneter yang dijalankan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.